slum di sana itu Parah, kan Pak. sangat parah. Iya. Mereka menganggap slum di sini itu bukan slum. Program RO ini apakah ngelihat gitu untuk membawa gelombang tren ini ke kampus-kampus lain gitu? Pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memenuhi kebutuhan papan ini memang menjadi bagian yang penting gitu. Ini agak menarik nih, karena gini, kalau pembiayaan mikro untuk perumahan itu banyak yang memandang kalau pembiayaan mikro tuh orangnya ekonomi gitu. Arsitek orangnya fisik banget, desain. Karena banyak arsitek yang sudah tertata standar, ada standar ini, standar itu, bingung sendiri gitu. Bapak Insinyur Wiryono Raharjo MArt, PhD, atau lebih akrab dengan Pak Wing, adalah akademisi dan peneliti senior di bidang arsitektur dan perkotaan. Beliau pernah menjadi asisten arsitek di Yayasan Pondok Rakyat, sebuah konsultan desain arsitektur yang didirikan oleh Romo Mangun, yang kemudian ini menginspirasi supaya lebih tertarik pada arsitektur yang pro rakyat miskin gitu. Mas Wing, ini kan kita diskusi aja ya, kita ngobrol-ngobrol. Bisa cerita nggak apa yang membuat Mas Wing di awal itu terinspirasi, kayaknya arsitek tuh mesti pro rakyat miskin? Karena kan sekarang itu kan banyak anak-anak muda yang pandangannya yang namanya arsitek itu ngelayani orang kaya gitu ya, banyak mayoritas masyarakat Indonesia kayak gitu. Silakan Mas Wing. Makasih Mbak Tia. Ya, jadi mungkin saya cerita pengalaman aja ya. Boleh. Pengalaman masa lalu itu masa lalunya lama sekali ini soalnya. Iya. Zaman kuliah seperti adik-adik yang ada di belakang kita ini. Saya dulu awalnya kan sebelum join di YPR, itu saya bekerja sebagai draftman. Kalau arsitek itu kan sekarang mungkin beda ya, karena semuanya pakai komputer. Kalau dulu kan manual. Gambar ya. Jadi saya juru gambar di namanya Design Center. Nggak tahu sekarang masih ada nggak di UGM. Di Jogja ya itu? Di Jogja itu. Jadi Design Center itu bagian dari jurusan arsitektur UGM. Yang waktu itu sebetulnya Romo Mangun itu sebagai co-foundernya. Cuman beliau kemudian resign dari UGM terus ke Kampung Code segala macam itu. Nah, dari situ saya melihat menggali pengalaman proyek segala macam itu yang setelah 2 tahun saya di sana, saya kemudian ditawarin sama sebetulnya muridnya Romo Mangun juga, namanya Pak Darwis Kudori. Oh iya. Mungkin kalau pernah dengar ya. Banyak terkenal, ada bukunya juga. Ya, beliau sekarang di Prancis. Nah, jadi menjelang ke YPR itu saya aktif juga di banyak kegiatan, tapi lebih ke kesenian. Kesenian? Jadi, ya kesenian. Jadi dulu saya ikut di namanya Kine Club gitu. Jadi kadang-kadang menyelenggarakan pekan film Inggris, pekan film India segala macam di Seni Sono. Sekarang Seni Sono sudah mungkin nggak ada lagi ya. Atau masih ada tapi nggak seperti dulu lagi. Dulu kan menjadi semacam ajang festival film gitu. Jadi dari situ kemudian saya banyak kenal dengan teman-teman pegiat seni begitu, termasuk juga akhirnya kenalan dengan Romo Mangun melalui Pak Darwis Kudori itu gitu. Nah, Romo Mangun waktu itu sudah mulai aktif di Code, sehingga saya juga di sela waktu itu sering ikut ke sana. Nah, dari situlah saya melihat arsitek itu sebetulnya sangat dibutuhkan oleh kaum miskin lah, perkotaan gitu, karena mereka tidak ada yang membantu, mendampingi dari sisi. Jadi mereka itu kan hidup sendiri begitu ya. Jadi bekerja, mereka kan problemnya kan di keamanan hak bermukim, security of tenure. Gitu. Nah, bagaimana arsitek bisa punya peran di situ. Nah, Romo Mangun banyak menginspirasi. Tapi waktu itu YPR itu bukan bermain di situ. Kenapa YPR itu berdiri? Sebetulnya ada proyek profesional.
namanya Master Plan Universitas Surabaya. Oh, Nah, jadi dia didirikan sebagai konsultan sebenarnya. awalnya ya. Awalnya karena Romo dapat proyek itu, tapi nggak harus ada badan hukum, terus akhirnya YPRI Bikin itulah ya, ya yayasan itu. yayasan Oh, itu oke. untuk apa namanya mengerjakan proyek itu gitu. Sama yang saya terlibat itu, nggak tahu pernah dengar nggak, Pertapaan Gedono. Pertapaan Gedono. Ya, jadi itu pertapaan untuk suster apa namanya Rubiah gitu ya. Jadi di Solotigo. Itu dulu menang IAI Award itu tahun 93. Luar biasa. Ya waktu itu. Nah, jadi ada dua sisi itu, sisi arsitek sebagai profesi gitu dan sisi kemanusiaan ini saya banyak belajar di situ waktu itu. Jadi dari dua sisi ini. Gitu. Beda gaya juga. Ya, jadi kadang-kadang kita main di sini, itu kemudian memberikan pengalaman yang holistik gitu, bahwa arsitek itu harus sosok yang agile. Dia bisa mungkin ya sama tadi menyesuaikan itu, menyesuaikan ya. Ya, agak fleksibel ya. Fleksibel karena memang rimba raya kan dunianya. Kita harus belajar banyak hal yang baru gitu. Ya. Nah, sekarang pun yang apa mungkin nanti kalau mau banyak diskusi, roof over our head itu kan Propur itu. Program yang dari India. Yang itu diawali juga oleh namanya organisasi yang disebut sebagai Slum Dwellers International. Oh, oke. Jadi saya waktu belum kenal, ternyata Slum Dwellers itu punya organisasi juga itu. Iya. Kan penghuni pemukiman kumuh, tapi internasional. Di belahan bumi selatan ini kan banyak ini. Iya, betul. Menjadi persoalan kan. Betul. Kalau di Indonesia memang dosen menganggap, jadi waktu teman-teman arsitek kuliah itu dosen menganggap yang namanya arsitek yang pro masyarakat miskin itu bagian dari pengabdian masyarakat. Ya. Bukan, jadi kayak ekstrakurikuler. Jadi bukan menunjukkan jati diri. Kalau tadi Pak Wing menceritakan kan itu bagian dari membentuk diri seorang arsitek itu yang right itu ya. Dan itu juga sebetulnya persoalan di belahan bumi selatan kan itu yang lebih banyak. Jadi kenapa kok agak terus-menerus seperti itu? Karena arsitek tidak banyak yang berkecimpung. Iya, betul. Ya, jadi semualah Indonesia, kemudian negara-negara lain juga, negara India, Pakistan, Brazil itu kan penuh dengan persoalan seperti itu. Gitu. Ya, lekat gitu. Baik, Pak Wing waktu tahun 98 sampai 2001 menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UI. Lalu 2012 sampai 2014 Wakil Dekan Program Internasional. Lalu tahun 2012 mendapatkan Dean's Prize for Postgraduate Published Research University of Melbourne. Ini boleh nggak Pak Wing apa hadiahnya atau apa kompetisi? Apakah waktu itu ada kompetisi yang menginspirasi? Yang Dean's Prize itu? Iya, karena kan itu sebenarnya tesis saya. Tesisnya? Ya, oke. tesis saya. S3, mohon maaf S3 saya terlambat. Jadi sudah agak-agak senior gitu baru sadar diri, wah kayaknya saya harus sekolah lagi ini. Dapat beasiswa untungnya, terus waktu itu usia berapa ya? Di atas 40 lah. Saya itu baru mulai S3. Nah, S3 di Unimelt. Nah, di sana itu masih mindsetnya masih kayak yang ini tadi. Arsitek itu ya untuk yang nah saya mencoba untuk ini masuk di wilayah itu gitu ya. Iya. Ini cerita pengalaman pribadi waktu dengan supervisor saya. Supervisor saya itu bingung juga waktu itu. Tapi dia tertarik. Nah, akhirnya dia menyampaikan, apa bisa kita membuat satu event yang membuat saya bisa ke Indonesia untuk melihat sendiri, karena dia nggak mau bimbing itu hanya angan-angan. Jadi dia harus on the ground. Akhirnya saya membuat
bikin kuliah waktu itu. Namanya Informal Settlements Field Trip. Nah, saya ingat Oh, waktu itu. iya. Jadi saya jadi dosen waktu itu. Mahasiswanya Padahal sekaligus mahasiswa dosen. aja. Jadi dia Iya, leadernya, saya co-leadernya gitu. iya, iya, Karena memang saya yang bikin skenario semua gitu. Jadi iya, dari awal kita masang poster waktu itu, iya. poster kita mau ngadain kuliah ini siapa yang daftar? Yang daftar banyak sekali ternyata. Jadi Oh, ternyata banyak yang tertarik tertarik ya. gitu. Akhirnya kita seleksi maksimal 15. Kenapa? Karena Iya, kita nggak ingin mereka hanya main-main, iya, ya sekedar tahu sekedar gitu ya. bermain Iya, iya, gitu. iya. Nah, terus saya manfaatkan untuk jadi surveyor Nah, di sekalian deh, Pak. ya bandaran Sungai Winomo. Oh, waktu itu di situ ya. Kasus Tahun saya tahun berapa? 2000. 2007, 2008. Oh, oke, oke. Baik. Nah, itu terus kemudian jadi tesis. Tesisnya saya kompetisikan, dapat prize itu. Oh, alhamdulillah. Ya, nggak banyak sih. Tapi Hadiah, zaman itu banyak tapi ya, lumayan lah. lumayan ya. Jadi Pak Wing, ini kan dari tahun ini Pak Wing menjabat sebagai Direktur Program Internasional dari tahun 2014 sampai 2018. Nah, ini beda permainan kalau itu. Beda. Jadi lalu sampai saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan. Jadi dari masyarakat miskin terus jadi struktural di universitas itu kan sesuatu yang berbeda ya. Apakah keberadaan jabatan-jabatan ini itu lupa dari yang Enggak, itu apa justru keinginan? Oh mengakselerasi. gitu. Ya, Ya, jadi yang namanya kemitraan itu kan bisa macam-macam, ya, ya. ya toh. Jadi contoh misalnya yang saya tadi cerita soal kebencanaan gitu. Kita kan bermitra dengan banyak universitas yang juga peduli terhadap urusan itu gitu. Jadi posisi struktural ini sebetulnya komplementari terhadap bidang akademik itu. Ini kan jalan bareng gitu. Yeah. Nah, contohnya yang sekarang sedang berjalan itu kita sedang mencoba untuk mengimplementasikan program Roof Over Our Head, ROOH, yang itu originally dari India, dari Mumbai. Gitu. Nah, ini juga karena salah satunya karena posisi itu gitu. Jadi memperkuat. Jadi networking itu justru memperkuat peluang-peluang untuk bidang propur tadi itu. Salah satunya ya. Ini tidak mudah itu karena yang diurusi kan banyak multi ya, layers gitu. Ya, memang lebih karena. Jadi saya tidak meninggalkan. Iya. Tapi ada di situ ada aja di situ. Terus ya. Iya. Baik. Ya, memang Pak Wing ini walaupun bidang sekolahnya pindah-pindah negara gitu ya. Dari Indonesia terus di arsitek di Kanada. Arsitek UGM di Indonesia, lalu Master of Architecture Dalhousie, University of Canada, lalu PhD di Melbourne Unimelb ya, di Australia. Ini kan beda konteks nih, Pak Wing. Ada ini nggak saran nggak buat arsitek muda Indonesia, gimana ngelihatnya, bagaimana memilih sekolah gitu? Karena kan ada yang beda lagi nih ya. Gaya-gaya ini beda gitu. Karena gini, kalau lihat dari CV-nya Pak Wing itu kan cukup maksudnya menantang gitu. Saya rasa teman-teman juga pengen tahu gitu. Apalagi Pak Wing kan udah banyak ngelihat negara-negara di dunia gitu ya. Mungkin ada cerita atau kira-kira pertimbangannya itu apa saja dalam memilih lokasi sekolah? Saya itu dulu mungkin kalau sekarang saya simpulkan, saya itu dulu grand seeker gitu. Oh iya. Karena nggak punya duit. Nggak punya duit tapi ingin melihat dunia yang baru gitu. Jadi waktu S2 itu juga saya nggak bayar, maksudnya dibayarin sama pemerintah Kanada gitu. Nah, terus nyari S3. Nggak dapat. Malah pernah ini satu pengalaman ya, nyari grant di Swedia.
dia bicara ngomong gini, kami nggak punya kalau S3, tapi kalau kamu mau, kami punya grant untuk arsitektur, training Oh, apa namanya, minggu, 2 tahun, 2 bulan, 2 bulan. 2 bulan, kami bayari semua, nanti ketemu dengan arsitek-arsitek dari mana-mana, ngomong soal propur tadi itu. Jadi ini mengakselerasi gitu. Iya, iya, iya. Jadi saya pada waktu itu kuliah di Lund University di Swedia, Iya. SIDA yang bayarin. Nah, Oh, oke. terus apa namanya, fokusnya di ini, architecture for the poor. Oh, Sehingga ketemu dari Palestina, dari ini gitu. Nah, itu yang kemudian beda makin ya. mengakselerasi apa namanya Bidang yang ini ya. ketertarikan di bidang itu gitu. Iya, iya. Nah, artinya apa? Mungkin kalau saya tadi pertanyaannya tadi kaitannya dengan Beda negara, gimana anak sekarang ini, kalau menurut saya ya ambil aja yang kesempatan. kesempatan apapun gitu. Karena arsitek itu harus agile. Mhm. Jadi jangan kemudian bahkan tidak di negara-negara yang populer. Mhm. Kan sekarang Amerika atau Iya. banyak kesempatan di Eropa yang mungkin itu Punya peluang ya ya. memberikan Lebih peluang. lebih lebih menantang juga Ya. ya. Contoh misalnya tahun 2001 itu saya dapat beasiswa di India. Artinya saya mengenal India itu karena itu gitu. 7 bulan saya tinggal di India. Oh, lama juga ya. Iya, dari utara sampai selatan, Luar belusuan segala biasa. macam. Karena for foundation gitu. Hmm. Jadi mencari peluang itu harus terus-menerus dilakukan untuk grant tadi itu kalau mau sekolah lagi ya. Iya, jadi ambil kesempatan apapun, Iya. nggak usah peduli lokasinya di mana, pokoknya ambil aja gitu Ambil ya. aja. Jadi memang kalau negara-negara di dunia ini saya rasa juga setuju Pak Wing. Sebetulnya sama aja ya konteksnya, karena Indonesia kan multikultur ya. Iya, iya. Jadi makin kita fleksibel dengan keadaan, makin kita bisa sukses gitu. Baik. Informasi kadang-kadang, kalau sekarang kan banyak sekali informasi ya. Hmm. Dulu tidak seperti sekarang ada WA group segala macam. Dulu ada mailing list itu. Oh iya, iya. Saya ingat dulu, saya dapat beasiswa ke New York. Itu gara-gara mailing list yang dikirim oleh mungkin kenal Bulana, Bulana itu ngirim mailing list, mungkin nggak ada yang peduli. Saya, wah ini menarik ini. Nah, terus saya apply kompetisi dapat. Oh, itu dapat dan dapat itu apa namanya, tumbuh juga koneksi gitu kan. Ternyata setelah grant itu selesai ada namanya follow up grant gitu yang kita bisa apply juga. Nah, seperti itu banyak lah kalau kita mau mencoba mencari gitu. Iya, betul. Saya yakin teman-teman tuh mungkin ya terlalu banyak informasi juga, ya, jadi bingung yang mana duluan gitu ya. Dan sekarang kan menyaring informasi gitu ya mungkin ya. Betul, betul. Memang mungkin kita ada peningkatan kapasitas juga, mungkin menyaring informasi next-nya gitu. Jadi teman-teman itu agak kesulitan untuk saya rasa nggak hanya angkatan ini ya, sampai angkatan yang senior pun juga gitu, punya WhatsApp group di mana-mana. Jadi nge-forward semuanya. Baik, kita balik ke sini Pak Wing. Ini kan dari publikasi-publikasinya Pak Wing, itu kan memang betul tadi memperkuat apa yang memang sudah ada gitu. Kita ulas sedikit tentang roof over our heads gitu. Awalnya Pak Wing itu tadi menyampaikan udah kecebur di situ tuh gimana tuh ceritanya? Enggak, jadi waktu saya di Melbourne, ya, itu saya ada seorang guest lecturer, namanya Sheila Patel. Bisa di Google itu. Sheila Patel itu dia direktur satu NGO namanya Spark di Mumbai. Dan dia juga mengetuai SDI, Slum Dwellers International. Mungkin kalau familiar dengan film Slumdog Millionaire, bisa di Google juga. Nah, itu lokasinya di Dharavi di Mumbai.
ajang permainan dia itu ada di situ gitu. Ya, Oke. Nah, waktu itu dia diundang di Unimel untuk ngasih lecture. Nah, saya kenalan pertama kali di situ. Terus udah lupa, udah bertahun-tahun lupa. Saya kemudian kebetulan manggung ada di webinar Erasmus. Dia diundang, saya diundang satu panggung. Loh, kok kamu ada di sini gitu. Nah, dari situlah kemudian terkoneksi. Nah, ini pentingnya networking ya. Networking ini penting ini karena kalau tadi saya cerita soal Grand itu sebetulnya lebih banyak didapat dari saling kenal tadi. Karena saling kenal kan menunjukkan trust. Betul. Yang itu kemudian kita kemudian bangun tahun lalu itu 2 tahun lalu ya. Terus dia ternyata sedang mengembangkan Roof Over Our Head. Jadi Roof Over Our Head itu adalah satu program yang mungkin gerakan yang diinisiasi oleh SDI itu awalnya itu sebetulnya ibu-ibu yang tinggal di pemukiman kumuh. Ini kalau di India jangan Mbak Tia pernah bandingin di sini kan jauh ya. Slum di sana itu kan sangat parah. Mereka menganggap slum di sini itu bukan slum. Jadi saya sering convince ini di sini ya kayak gitu. Makanya mau dijalanin di sini. Beda standar. Beda level ya. Jadi di sana itu kenapa Roof Over Our Head? Ibu-ibu di sana itu mengalami satu peristiwa di mana konstruksi bangunannya itu nggak tahan angin, kabur sengnya. Kalau hujan bocor. Kemudian karena pakai seng, panasnya luar biasa gitu. Nah, bagaimana dia bisa survive di situ gitu. Nah, arsitek masuk di situ gitu loh. Bagaimana bekerja sama, meningkatkan kapasitas mereka, sehingga mereka itu bisa survive. Sehingga Roof Over Our Head itu ya payung di atas kepala kita itu menjadi semacam semiotika lah untuk dipakai untuk membingkai program ini, program yang peduli terhadap slum all over the globe gitu. Nah, Indonesia maunya dijawil untuk diajak bermain juga di wilayah ini gitu kan. Ini Jogja lagi gimana kalau Jogja jadi hub gitu. Saya ya berarti ya boleh aja gitu. Tapi Jogja itu kadang-kadang susah direplikasi di tempat lain gitu karena kita lebih cepat beradaptasi kan Jogja itu. Standarnya agak beda juga masyarakatnya. Iya betul. Jadi seperti itu ceritanya. Awalnya seperti itu dan ini sekarang sedang berjalan program ini. Kita sudah melakukan mapping untuk menjadi contoh kasus di lapangan begitu. Nanti kalau bisa jalan ya antar negara itu akan ada sharing gitu. Sementara ini baru India yang karena dia yang mengawali ya. Jadi sudah banyak sekali India itu. Lab-nya, jadi mendirikan lab untuk sharing. Tapi lab-nya itu bukan laboratorium kayak ruangan ya, tapi langsung ke masyarakat. Situs yang itu dikatakan sebagai lab untuk belajar gitu. Nah, seperti itu. Sebetulnya kalau kita mau copy program Roh di Indonesia, itu kan sebetulnya Architects for the Poor itu kan banyak itu. Sudah banyak. Tapi lebih ke arah inisiasi aja gitu, nggak jadi gerakan masif gitu kan. Pak Wing punya saran nggak supaya kita juga kayak ikutan collab gitu? Nggak mesti ini, tapi bikin gelombang baru gitu ke generasi sekarang gitu. Apakah apa yang bagus mungkin ya lebih ke arah gini? Apa yang bagus dari Roh yang bisa kita copy di sini gitu? Saya belum bisa karena kan ini sedang berproses. Mungkin adalah yang sekarang bisa dilihat itu adalah bagaimana mendalami kehidupan warga, bagaimana mereka itu survive. Karena di Indonesia kalau kita ngomong perumahan ya, itu kan sebetulnya 80% swadaya. Mungkin lebih ya, sisanya itu yang bukan swadaya. Tapi keswadayaan ini kan sering tidak terorganisasikan. Betul. Nah, mendalami itulah yang saya kira menjadi bagian yang penting ya. Bagaimana ya kalau kita bicara profesi arsitek sebagai
fasilitator gitu Ya. yang mengakselerasi organized self-help housing gitu. Ini Iya, kan tentang betul. itu sebetulnya. Betul. Yang di Indonesia masih susah itu. Kita kalau terakhir kemarin cerita tentang 3 juta rumah, itu kan terus jadi maksudnya piye kan gitu kan. Bingung ya kan. Iya. Ya. Ini target grupnya ora cetha dan sebagainya. Nah, Ya. ini yang memang kalau angkanya mungkin lebih dari 80% ya Pak. ya lebih. Gitu kan. Karena supply dari pemerintah itu makin lama makin kecil juga gitu, dan makin lama makin minim. Jadi kalau misalnya nih, ini kan tren di Indonesia itu 40% penduduk di negara ini mengalami risiko yang konstan, banyak diantaranya tinggal di permukiman informal dan lingkungan yang rawan. Terutama tadi kan Pak Wing menyampaikan mesti tangguh gitu, resilience gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ini di ring of fire, tidak hanya yang informal dan di kawasan kumuh aja, yang tadinya udah ditangani jadi kumuh aja, kalau karena bencana terus bisa jadi kumuh lagi gitu. Apalagi yang sudah dibangun, misalnya di lokasi-lokasi bencana kan ada Banten, ada Palu, ada. Nah itu kan rawan gitu ya sama bencana, karena selain resiko kematian tinggi juga agak berat. Nah kalau program ROH ini apakah memungkinkan kalau misalnya nih, karena Pak Wing ada di akademisi juga, ada di struktural kampus. Jadi apakah ngelihat gitu untuk membawa gelombang tren ini ke kampus-kampus lain gitu? Ya jadi ini sebetulnya ROH ini kan memang merespon terhadap climate change. Oke. Makanya kalau mungkin saya sudah sharing bukunya itu. Salah satunya adalah contoh yang di Jakarta ada di Penjaringan, pokoknya di Pantura itu loh. Pantura itu kan ada air laut yang naik. Yang makin lama mereka tidak punya pilihan kecuali menaikkan rumahnya. Itu satu perkara sendiri. Kenapa kok mereka seperti itu? Karena mereka lahannya ya hanya itu. Gitu. Betul. Nah, ini contoh ya. ROH itu melihat itu gitu. Jadi awalnya kan memang kaitannya dengan iklim. Jadi perubahan iklim, isu-isu yang terkait dengan itu, bagaimana bisa survive atau resilience merespon terhadap iklim dan kebencanaan gitu. Nah ini tentu nggak bisa sendiri gitu. Makanya ya kebetulan Jogja ini pemerintahnya mau dengar. Jadi mereka bagus. Mereka ternyata mau berkolaborasi dan invest. Nah ini yang penting. Saya nggak tahu di tempat lain. Makanya ini memang perlu untuk kemudian dipelihara, ya, dikelola sehingga bisa replicable. Tentu saja tidak persis ya, kan tergantung konteksnya gitu ya. Saya melihat di Indonesia sudah punya banyak pengalaman ya, terutama setelah ya kayak Rekompak segala macam itu ya yang. Cuman saya juga nggak tahu ini gimana supaya pengalaman itu bisa, misalnya seperti Jepang ya. Jepang ini kan sangat cepat ya kalau merespon terhadap itu. Mungkin juga itu ya, ada akumulasi pengalaman juga. Kalau kita kan kayaknya pengalamannya hilang terbawa pergi oleh siapapun yang kerja di situ, Pak Wil. Nah, memang kalau balik lagi, Indonesia butuh programnya. Nggak semua dosen-dosen atau pengajar yang ada di kampus-kampus ini memahami bidang ini gitu ya. Jadi istilahnya sunnah gitu hukumnya. Kalau tahu syukur, kalau enggak ya sudah gitu. Apakah di UI sudah kampusnya Pak Wing melakukan ada mata kuliah yang wajib yang ada hubungannya sama Arsitek for the Poor gitu. Yang mungkin bisa disarankan di kampus-kampus lain. Kalau di S2 ada. S2 ya? Ya S2 itu ya pemukiman informal judulnya seperti itu. Tapi sebetulnya di S1 itu juga menjadi bagian dari, memang judulnya tidak eksplisit ya, tapi kita memasukkan itu gitu. Karena memang ini kalau bicara soal visi ya, masing-masing perguruan tinggi punya visi sendiri-sendiri.
Nah, UI itu kalau kita bicara UI memang visinya mengarah ke sana gitu. Jadi bagaimana salah satunya adalah kalau dalam bahasa Arabnya itu rahmatan lil alamin gitu. Jadi menjadi rahmat untuk semua. Semua ini Iya, kita definisikan termasuk for the poor tadi itu gitu. iya, iya. Oh, jadi pengertiannya Ya, seperti itu pengertian ya. itu dan Oke, itu ini oke. menjadi bagian dari misalnya KKN ya. Ya, KKN itu kita bikin master plan. Mungkin mirip seperti yang tadi terbitan dari Caritra yang saya wah ini mirip ini bikin Iya, master plan iya, desa begitu iya, ya. Ada beberapa contoh kasus seperti itu. iya, iya. Kemudian ada mungkin kalau kenal Pak Yulianto Prihatmaji punya sekolah lurah yang apa namanya Pelatihan. mencoba melatih pemimpin desa untuk Iya, bisa mengembangkan itu ya. iya, iya. Ya. Baik, Pak Wing, ini kan program Roof Over Our Head. Ini kan seperti gerakan global yang memiliki tujuan untuk menciptakan solusi rumah tangguh buat masyarakat yang hidup di permukiman informal. Jadi tadi Pak Wing menyampaikan menggunakan bahan bekas, terus di program ini mendokumentasikan cara keluarga membiayai rumah-rumah Ya. mereka, begitu kan. Lalu mengembangkan model pembiayaan mikro sesuai dengan kemampuan warga. Nah, kalau di bidang ini yang terkait dengan pembiayaan mikro, ini agak menarik nih. Karena gini, kalau pembiayaan mikro untuk perumahan itu banyak yang memandang kalau pembiayaan mikro tuh orangnya ekonomi gitu. Arsitek orangnya fisik banget desain gitu. Sedangkan gimana caranya Pak Wing memasukkan orang yang concern di bidang pembiayaan perumahan karena itu mix gitu antara beberapa disiplin ilmu gitu. Apakah itu juga diterapkan di Indonesia? Karena Ya. ya, Ya ini memang debatable ya menurut saya ya. Tapi apa namanya kalau kita memahami peran arsitek itu kan sebetulnya agile ya. Karena dia harus selalu belajar yang baru. ya, Klien itu kan unpredictable. Kita kan nggak bisa toh. ya, Terus kliennya harus ya memang ada ya spesialisasi ya, gawe rumah sakit gitu ya. ya, Tapi pada umumnya ketika kita sekolah itu kan kita harus bisa menerima belajar lagi gitu. ya. Nah menurut saya agilitas ini tadi yang menjadi bagian penting dalam Itu ya. dalam Tapi proses mendidik ya, gitu. kita memang di housing finance sudah lumayan lama Pak Wing sebetulnya. Terus yang susah itu mencari asesor memang khusus untuk itu housing finance. Selain itu juga kan kita kalau penanganan kawasan kumuh itu kan ada pola hidup surplus ya supaya mereka bisa nyicil rumah atau menabung bahan material bangunan untuk bangun gitu. Nah, mungkin ini kan labs Roh ini lokasinya ada di Jakarta, di Penjaringan. Ini Sementara daerah. ini di Jogja. Selama ini di Jogja ya? Sementara ini ya. Tapi karena kan yang kita survei itu ada di Penjaringan, di Bandung, sama di Jogja. Sudah ada ya hasil surveinya? Sudah ada. Di Oh, buku mungkin nanti bisa publikasinya di-share. ya? Publikasi yang ada 2 publikasi. Nah, publikasi yang kedua ini adalah hasil survei, termasuk survei bagaimana materiality dari rumah yang ada gitu. Karena kan tradisi mengkonstruksi ini kan bagian yang tidak dipisahkan dari proses membangun rumah gitu ya. Dan itu juga bagian yang bisa menjadikan proses membangun itu cost efektif. Nah, kata cost efektif ini penting. Ya, jadi mungkin ini terkait dengan pengalaman saya sebelumnya ya. Saya pernah ikut satu workshop training 1 bulan di Costa Rica. Itu negara yang rada aneh itu. Mereka itu hebat dalam urusan organize self-help housing. Sampai di Costa Rica. San Jose di Costa Rica. Jadi mereka punya ini ada NGO namanya FUPROVI, Fundación Promotora de Vivienda, yayasan yang mempromosikan vivienda itu rumah gitu. Nah, sebetulnya kayak Caritra ini gitu. Nah, dia kerjasama sama pemerintah.
Karena di sana itu banyak imigran karena negara kaya ya, Ya, banyak imigran dari sekitarnya Meksiko, kemudian Venezuela segala macam, ya, yang mereka jadi miskin di situ ya. karena pokoknya nggak kerja dan sebagainya. Nah Hmm. itu orang-orang itu yang bermasalah tadi itu yang diorganisasikan gitu. Nah Hmm. artinya dulu waktu era-era mungkin tahun 90 akhir ya, itu kan ada P2BPK. Saya Ya, nggak tahu. kita P2BPK itu, juga ngerjain itu. nah P2BPK itu kan pernah artinya saya percaya bahwa itu berhasil, Ya, asal ada komitmen gitu. ya, Yang kurang di kita itu kan sebetulnya, ya, mohon maaf itu gitu ya, ya. ya. Jadi P2BPK itu program penanganan kumuh. Jadi basisnya komunitas. Jadi memang Pembangunan perumunan bertumbuh pada komunitas. bertumbuh pada komunitas Iya. ya. Jadi itu program tahun 2010 sekitar itu ya. Enggak, sebetulnya Toh? awalnya 90-an sekian. Iya, jadi Indonesia memang cukup terkenal dari waktu ke waktu sejak Ya, zaman KIP ya, tahun ya, oke, 70-an, oke. terus yang berbasis komunitas. Karena memang kegotong royongan masyarakat itu cukup membantu Ya, kesuksesan program gitu ya. Awalnya jiwanya seperti itu. Baik, ini khusus untuk Roh, ini mungkin saya cerita pendek kalau khusus untuk penjaringan Jakarta itu di daerah pesisir yang terkena dampak kenaikan ya permukaan betul, laut betul. gitu, sehingga butuh untuk penanganan. Lalu di Sukapura ini terletak di zona riparian yang rawan banjir gitu. Betul. Kalau Bandung ini di daerah berbukit yang rawan Longsor, longsor, ya. ya. Jadi memang berbeda-beda tiap konteks jenis kerawanannya. Kalau yang di Jogja ini, tergantung dari aktivitas Gunung Merapi dan gempa bumi. Jadi Ya, jadi volcano eruption ya sama sama earthquake ya? ya yang Baik. termasuk karena di bantaran sungai kan itu berpengaruh juga. Ya, Ya, sebetulnya kalau dilihat dari tipe-tipe bencana, satu ada rob, satu rawan banjir, satu longsor, gunung berapi, sama gempa bumi. Ini sebetulnya kalau diwujudkan cukup lengkap ya kalau diterapkan di lengkap ya. Indonesia. Cuman ya ini tadi kita bukan bermain ya, kita mulai dari yang dekat dulu di Ya, Jogja gitu ya, ya. ya, Karena ini kan kita melihat respon masyarakat gimana, bagaimana ya, mereka itu bisa menerima itu. ya, Setelah itu baru ya, di ya, konteks yang berbeda. ya. Kebanyakan program-program di Indonesia itu merasa itu yang bawa siapa, kesuksesannya siapa. Jadi Nah, kadang itu lupa kalau ini tuh programnya bareng. Jadi kalau sukses ya sukses bareng-bareng gitu. Kadang betul, betul. gimana Pak Wing melihat ini, gimana caranya, apakah ada dalam agendanya Roh ini untuk membawa masyarakat Indonesia merasa kalau ini bagian dari programnya mereka juga? Maksudnya kalau maju itu bukan karyanya orang itu, tapi kita sama-sama gitu. Ya, Karena ya. kan kolaborasi ya gitu. Kalau kami ya mendudukkan warga sebagai subjek gitu. Artinya memang ya Hmm, mereka lah yang ini kan prinsip co-design ya. Jadi bagaimana mereka itu kita dengar gitu. Nah, dan sesuai itu satu kebutuhan ya ya. sesuai kebutuhan Oke. dan bukan kita memberi hadiah pada mereka gitu. Ya, Jadi bukan selalu memberikan. ada dimensi kontribusi Oke, yang kita lihat gitu. oke, oke. Kalau Ya, di luar sana ada arsitek yang tertarik seperti saya gitu kan, pengen kontribusi gitu, apakah memungkinkan ya di program ini? memungkinkan saya kira ya, Oh, oke. memungkinkan. Ini tapi saya belum bisa ngomong sekarang Iya, karena ya ini kita baru masih berjalan progres. ya. Oh, oke. Jadi nanti Jadi kita tunggu nanti aja semoga waktunya, nanti bisa kesempatannya. ya. Ya, baik. Mungkin saya kalau boleh kita ke ini teman-teman yang ada di sini. Penonton ini ya. Iya, penonton. Ya, silakan memperkenalkan diri. Siapa, dari mana, angkatan berapa, magangnya gitu. Kita sekarang udah 400-an Wah, alumninya. luar biasa. Ini melampaui ini Alhamdulillah. sekolah ini. Udah Ya, kayak sekolah ya. sekolah ini. Jadi perkenalkan Bapak, nama saya Aldi. Saat ini saya sudah di Cari Indonesia. Saya dari jurusan Ekonomi Wilayah Kota, Universitas Indonesia. Sangat insightful sekali tadi materinya. Jadi mungkin di sini saya ingin bertanya. Jadi program ROOHI itu bagaimana program ini tuh melibatkan warganya dalam melaksanakan program yang coba ya.
Dan satu lagi, apakah ada indikator keberhasilan dari program MO? Bagaimana waktu kita itu memulai di lapangan ya, itu memang kita di awal itu mengkoordinasikan melalui pemimpin yang ada di lapangan itu. Artinya kita membuat kesepakatan dengan kalau misalnya ada satu kampung itu kan ada ketua RW, ketua RT gitu ya. Nah kita mulai dari situ gitu. Sehingga ada kesepakatan rumah mana ya nantinya itu bisa dijadikan sebagai kasus. Jadi sudah ada seleksi dari situ. Artinya apa? Ini supaya tidak menimbulkan kecemburuan dari yang belum terpilih gitu. Jadi ini kita memilihnya melalui proses itu. Gitu. Memilih, kemudian setelah itu dilakukan assessment, ya, kondisinya seperti apa, ada pemetaan ya. Nah sekarang ini sedang dalam proses perencanaan, gitu. Bagaimana nantinya itu akan ditingkatkan, kata indikator keberhasilannya seperti apa ya, kualitas dari tempat tinggalnya lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Kalau di Jogja bahkan sampai proses relokasi, karena kan ada mungkin site yang sebetulnya tidak layak gitu ya. Nah kita kemudian melakukan proses relokasi gitu sehingga dia bisa tinggal lebih aman. Nah arahnya seperti itu sebenarnya ya. Lebih meningkat dari sisi keamanan dan kenyamanan. Ini pertanyaan, kayak kan ada pembahasan kebetulan saya sudah dari itu ada salah satu pernyataan yang bilang kalau sampai saat ini itu masih ada orang tuh berpikir kalau ternyata Perkim ini kan berhubungan dengan kebutuhan. Yeah. Jadi Perkim itu masih kayak tidak umum gitu untuk orang-orang orang kebanyakan. Iya, jadinya itu bukan urusan yang umum, itu adalah urusan keluarga untuk mengurus Perkimnya sendiri. Jadi bagaimana kira-kira, kan pertama kali otomatis nggak mungkin langsung bisa gitu program keuangan. Kira-kira apa sih tanggapan masyarakat itu gitu kan? Oh ternyata ada ya. Intervensinya sejauh mana Yeah. sepertinya? Urusan privat sama publik, Pak, maksudnya. Oke, Mbak Oci ya? Mbak Oci, makasih pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus, sekaligus menantang, dan saya kesulitan menjawab gitu ya, karena belum sampai di sana gitu. Jadi penerimaannya bagaimana? Tentu mereka sangat menerima, karena ini kan sebetulnya program untuk menguatkan kapasitas mereka ya dalam hal Perkim gitu ya. Cuman karena ini belum terbukti dari sisi nanti jadinya seperti apa, mungkin terlalu dini ya untuk merespon terhadap pertanyaan itu gitu ya. Hanya inisiatif seperti ini menurut saya kok perlu dikuatkan lagi. Artinya pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memenuhi kebutuhan papan ini memang menjadi bagian yang penting gitu. Saya melihat bahwa peran pemimpin akar rumput ya, ini menjadi bagian yang penting gitu. Yang ini saya melihat kalau tadi ada istilah masih asing tadi ini, sebetulnya selama ini memang belum dilihat kuat gitu ya hubungan antara pemerintah. Jadi RT RW ini kan sistem yang formal ada ya di dalam sistem manajemen pemukiman di Indonesia ya, tapi sebetulnya dia itu informal. Dalam keseharian, ini kebetulan saya pernah jadi ketua RW ya, kita itu harus survive sendiri, ya toh? Kita harus survive sendiri. Artinya memperbaiki jalan, lingkungan, kemudian penerangan kampung segala macam, kita urunan sendiri, gitu ya. Nah, program ROH ini kan
akan membuka peluang ya, sinergi antara yang di pemerintah dengan yang di akar rumput ini, sehingga mengetahui peran masing-masing. Saya membandingkan ya di negara yang maju seperti Australia gitu. Saya nggak pernah mikir urusan manajemen persampahan. Jogja kan sekarang ini lagi urusan sampahnya kenceng ya. Di sana sudah jelas bahwa itu tanggung jawab pemerintah lokal. Setiap hari ini sampah diambil, sampah apa saja, ya, termasuk penerangan jalan. Sementara di sini nggak seperti itu. Kalau masyarakat tidak istilahnya itu punya Melakukan, inisiatif, ya itu nggak jalan. Nah ini saya kira tantangan kita ya, yang mudah-mudahan ROH ini bisa paling tidak berkontribusi membuka channel untuk menghubungkan tadi, memahami masing-masing peran. ya, Itu Mbak Oci. ya. Karena memang Orci itu tuh agak berat ya untuk bicara. Karena kita kalau di Indonesia itu tidak diajarkan kewarganegaraan dengan baik. Jadi mana yang kewarganegaraan itu maksudnya negara itu perannya sampai sejauh mana, warga, maksudnya kayak contoh ya, pejalan kaki itu punya hak yang harus Ya. dilindungi. Nah itu nggak diajarkan kita dari kecil. Ya. Jadi hormat menghormati antara pejalan kaki sama orang yang pengendara motor itu tidak terjadi di jalan gitu. Ya. Karena memang kita nggak diajarkan. Nah itu akan lebih susah memang ya. Ini saya Pak. mengingatkan saya ini Iya. jadi agak belajar Iya, sedikit nggak silakan. apa ya. Satu ketika saya punya mengelola mata kuliah namanya arsitektur inklusif. Oh, oke. Nah, kita punya mata kuliah itu arsitektur inklusif. Nah, saya mengundang grup band tunanetra. Oh, oke. Jadi ada di Jogja ini. Nah, Iya. jadi mungkin kalau familiar dengan rumah sakit Mata Iyap, ada di iya. situ gitu Oh, oke. grupnya. Iya. Mereka datang main, ya. Jadi mereka main, kemudian mereka kami suruh cerita. Gitu. Gimana pendapatnya tentang guiding block Iya. yang ada di Yang di jalan. itu? Itu kan sudah menjadi standar. Iya. Ya, toh? Guiding block itu yang Tahu-tahu yang warnanya berbeda. yang kuning kalau itu kita di warnanya, jalan. ya toh? Yang buat orang tunanetra. Mereka mengatakan percuma Pak. Lah kok percuma? Lah nanti kami jalan terus di situ ada yang parkir motor, ada PKL, ada ini. Jadi edukasi masyarakat ini memang menjadi bagian yang penting. Saling menghargai tadi itu. Iya, betul. Mungkin itu ya yang Iya. jadi tantangan Concern yang lain. mereka. Iya. Ini Memang, juga bagian dari pemukiman juga loh. iya, betul, betul. Jadi memang agak berat sih kalau Ya. tidak hanya permukiman ya. Jadi kayak sampai ke yang ini hubungannya sama permukiman juga ya. Kayak ada tetangga pelihara pohonnya sampai ke rumah tetangganya, daun-daunnya ke sana sampai kadang-kadang ngerobohin tetangganya gitu. Jadi menurut saya tentang batasan antara hak dan kewajiban itu memang terutama ya di situ. Nama saya Ganes dan juga wakil ini dari UPN jurusan ekonomi. Ganes atau Danes? Ganes. Danes, oke. Karena saya dari jurusan ekonomi, jadi saya bertanya ke yang ekonomi ya. Ya, silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kemarin kan di statistik. Ya. Kemarin dari training kan sempat ada penugasan untuk membuat artikel. Dan saya itu meriset tentang potensi kalau masyarakat di Jakarta ini kesulitan untuk mendapatkan rumah karena salah satu faktornya UMR-nya yang dikatakan lebih rendah dibandingkan daerah lain. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan program ROH ini bisa menjadi salah satu solusi yang efektif dan efisien untuk masyarakat di Jogja ini bisa memiliki rumah. Oke, pertanyaannya ya ini pertanyaan yang bagus dan susah, gitu. Karena kita juga masih di level eksperimen. Tapi dari sisi konseptual, sebetulnya kan program ini kan diinisiasi untuk bagaimana masyarakat itu memahami kapasitasnya sendiri, ya. Terus bagaimana pemerintah mengetahui itu, gitu.
Nah, sinergi antar itu diharapkan bisa kemudian men-trigger atau memantik program lain ya yang bisa kemudian mensupport itu. Karena rumah itu kan kalau kita bicara rumah tinggal itu kan tidak selalu rumah baru. Ya, toh. Bisa meningkatkan kapasitas rumah yang sudah ada. Roof over our head itu sebetulnya arahnya lebih ke meningkatkan kapasitas rumah yang sudah ada gitu. Jadi bukan kemudian membangun yang baru. Ya karena yang membangun yang baru sudah ada pemainnya, meskipun mungkin itu bisa juga ke depan seperti itu ya, diarahkan seperti itu. Tapi itu sebuah proses yang membutuhkan komitmen dari karena tadi bicaranya soal keuangan, dari pengampu keuangan gitu. Sistem yang misalnya sistem perbankan yang bisa nggak mendukung ke arah sana gitu ya. Jadi dulu saya ingat dalam waktu mungkin hampir 25 tahun yang lalu, ada program yang tadi itu pembangunan perumahan bertumpu pada kelompok. Itu sebetulnya konsepnya sudah ada itu waktu itu. Yang apa yang kami lakukan itu sebetulnya sedikit banyak mirip gitu ya, semacam merenew lagi konsep yang sudah ada gitu. Yang itu memampukan masyarakat untuk bisa kemudian mengenali kemampuan sendiri, termasuk kemampuan finansial itu, dan juga pemerintah memiliki prioritas untuk membantu mereka gitu. Jadi tidak kemudian hanya bangun rumah baru kemudian beli gitu ya. Ini lebih ke melihat yang sudah ada dan bagaimana yang sudah ada ini bisa kita tingkatkan kapasitasnya supaya lebih layak. Ya arahnya ke sana, Mas. Saya Muhammad Ramadhani. Pertama, saya dari mahasiswa dari UM Banjarmasin. Saat ini sedang magang merdeka di Universitas Indonesia. Ya. Mungkin ini pertanyaan pribadi, Pak. Ya. Lebih ke arah bidang arsitektur. Saat ini kan saya masih mahasiswa semester 6 yang arsitektur. Ya, arsitektur. Kan arsitektur itu kan banyak bidangnya gitu. Ya. Nah saat ini masih kesulitan kesulitan gitu, mau ngambil bidang apa gitu. Gini Mas Wing, kan kalau arsitek itu ini kan semi anti mainstream. Ya, betul. Terus kan rombongannya tuh tidak hanya dosen, tapi juga praktisi, tapi juga pemerintah juga gitu. Ya. Dan sekarang itu kan gelombangnya yang anak-anak sekarang itu bisa nggak dimasukkan jaringannya supaya masuk ke teman-teman himpunan mahasiswa, supaya yang kelas itu tuh bisa masuk. Bisa, gitu. Sangat bisa. Jadi ini kalau kita bicara inspirasi Iya. Silakan. Nanti kita bisa memasukkan lesson learn ini ke teman-teman mahasiswa bahwa profesi arsitek itu tidak selalu kemudian menjadi arsitek gitu ya, tapi dia bisa macam-macam gitu. Lahan permainannya kan sebetulnya kita ini kan memiliki kemampuan untuk mendesain. Mendesain itu kan bisa apapun sebetulnya. Rawamangun itu mendesain sampai karoseri mobilnya. Mobil kijangnya itu didesain sendiri karoserinya. Tapi dia juga bikin master plan. Artinya spektrumnya kan luas. Kliennya juga sangat luas. Ada klien yang individu, ada klien yang kolektif, ada yang nggak punya duit, ada yang punya duit gitu. Ya, dan ada arsitek yang saya pernah ketemu arsitek. Tadi saya cerita soal tinggal di India itu ya. Yeah. Di India itu ada arsitek yang mirip Romo Mangun. Namanya Laurie Baker. Yoshi juga. Bukan Barkis Doshi, beda. Iya, beda ya. Doshi itu Doshi tinggal di Ahmedabad. Ya. Laurie Baker itu orang Inggris, yang merasa bodoh dia. Dia sudah RIBA. Setelah datang ke India, wah ternyata saya nggak belajar arsitektur. Nggak bisa Pak. Jadi dia terus kemudian start from the scratch,
belajar dari orang-orang desa itu. Oh, oke. Bagaimana konstruksi lokal gitu. Karena banyak arsitek yang sudah tertata standar, oh ada standar ini, standar Iya, itu, iya. bingung sendiri Iya, gitu ya. pakai Nah, Laurie data Baker ini sampai dia menjadi warga negara India dan jadi arsitek bule loh, tapi ini Iya. yang apa namanya, dia menikah dengan namanya Elizabeth Baker, yang dia orang India juga itu ya. Ini jadi arsitek India akhirnya yang spesialis Luar biasa. apa namanya, menggunakan arsitektur batu bata. Dia selalu mengawali desain itu dengan pertanyaan, is it necessary? Hmm. If it's not necessary, don't do it. Jadi penting nggak? Perlu nggak? Kalau nggak perlu, jangan dilakukan. Nah, ini bisa mendasari proses menghemat. Ketika saya ketemu dengan dia itu ngasih kartu nama dengan kertas bekas, ditulis namanya sendiri. Tangan. Iya. Ya, kenapa? Lah, kan yang penting kan kita kenal, gitu. Ya seperti itu. Jadi buku bekas yang sudah baliknya masih Sobek, kosong, ya. dia jadikan kartu nama. Jadi tidak mencetak kartu nama yang indah itu. Gitu. Iya. Ini contoh aja gitu. Rumah tinggal dia, kamarnya itu ya, itu ada kamar mandi. Nah, dia tidak menggunakan pintu, tapi menggunakan korden. Loh, kan hanya kamu sama istrimu. Ngapain? Ngapain harus ditutup-tutupi gitu? Dikunci. Pintu kayak gitu harganya puluhan, mahal sekali, mungkin ratusan ribu gitu. Kalau korden kan hanya murah. Nah, cara berpikir itulah yang saya kira perlu dikembangkan dalam pendidikan arsitektur gitu. Dan itu sangat penting dalam apa namanya, mendampingi masyarakat yang tidak mampu tadi itu. Jadi apa namanya, bagaimana cost effectiveness itu menjadi salah satu konsep yang mendasari itu. Nah, ini contoh itu. Itu udah diskusinya beda lagi karena Beda itu lagi. panjang itu, karena hubungannya sama apa ya, gelombang yang dibawa warga Indonesia, gelombang budayanya kita tuh beda-beda. Banyak sekali kulturnya ya. Saya yakin di Banjarmasin juga beda sama di Jawa gitu. Dari Universitas Arsitektur Universitas Mataram, saya magang Merdeka tahun ke-109 gitu. Wah, luar biasa ya. Untuk saya penasaran terkait yang bersama masyarakat. Ya. Dan juga tahun lalu saya sempat jadi ketua himpunan arsitektur. Nah, beberapa program saya yang saya buat baru itu yaitu di arsitektur, di mana itu tujuannya untuk dulu ke masyarakat, karena kan di Lombok sendiri itu banyak juga perumahan untuk kecilnya itu di Kalik dan juga di Lampung. Nah, saya ingin bertanya tentang saran dari Bapak untuk arsitek muda seperti saya yang condong ke proyek sosial masyarakat. Jadi apa yang harus saya lakukan ke depannya? Saya kira ini bagus sekali, ini mulia gitu ya, klinik arsitektur. Gitu. Ini kan seperti konsultan yang apa namanya, membuka peluang. Ini dulu saya jadi ingat waktu kuliah itu ada juga unit di UGM waktu itu ya, namanya Lembaga Bantuan Arsitektur, LBA, seperti lembaga bantuan hukum. Karena tidak semua orang, semua arsitek klien itu memiliki kapasitas untuk membayar arsitek gitu. Nah, saya kira ini penting ya. Cuman memang teman-teman perlu juga berpikir bagaimana bisa hidup kan gitu. Karena nggak mungkin toh kita itu membantu tapi kita sendiri nggak bisa hidup gitu. Nah, dulu Romo Mangun itu pernah punya konsep ya. Bagaimana kita punya namanya YPR itu, Yayasan Pondok Rakyat, yang dia mengerjakan proyek profesional tapi menyisakan, sebenarnya mirip Caritra juga, menyisakan sedikit dana dari hasil profesi tadi untuk membackup itu, gitu. Membackup teman-teman yang tertarik di bidang arsitektur for the poor tadi. Gitu. Nah, ini saya kira ini yang bisa saya sampaikan, gitu. Dan ini sudah banyak dipraktekkan sebetulnya.
Ada ASF itu ya, Architect Sans Frontier ya, Arsitektur Without Border, ini juga mempraktekkan seperti itu gitu. Yang itu memang kita nggak bisa mandiri, sekali harus berkolaborasi dengan beberapa pihak ya, yang memang mungkin malah dengan pemerintah gitu. Pemerintah itu sebenarnya punya juga program-program yang mungkin bisa di channel gitu ya untuk membantu inisiatif seperti yang Anda lakukan itu. Mungkin itu ya dari saya. Ya, terima kasih Pak Wing. Saya rasa di hidup saya sampai umur kayak gini, itu saya masih sering kok ketemu teman arsitek yang bilang, "Ada pekerjaan kayak kamu." Jadi memang agak sedikit berbeda. Kalau mungkin Arkom tuh langsung sama masyarakat, kalau kita gimana caranya dananya pemerintah, dananya riset itu tetap masuk gitu. Tiap orang punya gaya yang berbeda-beda. Saya yakin banyak yang bisa menginspirasi dan saya rasa literatur yang ada dalam hari ini yang kita bincangkan itu akan banyak sebetulnya menginspirasi teman-teman itu. Jadi kalau mulai dari mana silahkan ditentukan sendiri karena sudah banyak contoh-contohnya gitu. Dan ya ini kan bagian dari mengembangkan entrepreneurial mindset. Iya. Jadi entrepreneur ini tidak harus selalu jualan ya. Kita perlu bagaimana kita bisa survive dengan bidang yang kita geluti dan kita senangi gitu. Nah ini ya menurut saya ya. Jadi menguatkan itu, memahami resource, kemudian taking the initiative ya, dan mengkombinasikan itu. Gitu. Ya terima kasih sekali Pak Wing. Ini sangat luar biasa karena ini gini ya Dek, ini gelombang arsitek yang for the poor itu gelombangnya tuh pendek, jadi bukan gelombang besar, sehingga kamu perlu extra effort ya, energi yang lebih. Ya energi yang lebih. Gitu. Saya rasa mudah-mudahan menginspirasi. Kita semua tahu Slum Dwellers International, memang publikasinya mereka lumayan bagus ya. Terus banyak komunitasnya. Saya rasa kalau misalnya di Indonesia punya gerakan-gerakan semacam ini, insya Allah bermanfaat Pak Wing. Baik, Pak Wing silahkan closing statement. Terima kasih Bu Tia, Mbak Tia. Jadi saya kira ini diskusi yang menarik gitu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, terutama program ROH segala macam ini, bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat, terutama teman-teman arsitek yang memang tertarik di bidang architecture for the poor gitu ya. Itu. Ya, terima kasih Pak Wing atas waktunya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Saya yakin di luar sana tidak hanya setuju aja tapi ya terus mau tergerakkan hatinya gitu. Iya, ini yang penting saya kira. Baik, terima kasih Pak Wing.